Jadi sorotan, ada sebuah aliran yang diduga adalah aliran sesat di Maros yang ternyata menambah rukun Islam jadi 11 dan punya kepercayaan bahwa pergi haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawakaraeng. Sebuah video tersebar di mana sejumlah masyarakat melakukan ritual ibadah haji di Bukit Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, ibu-ibu sampai harus naik gunung juga seperti ini. Ya Allah, kasihan sih ngelihat orang-orang yang seperti ini. Ya kemungkinan mereka tulus dalam beragama tapi nggak punya ilmunya, jadi beginilah jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan Indonesia saat ini darurat aliran sesat. Kita bisa lihat fenomena setiap waktu muncul aliran sesat di Indonesia. Dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, selalu aja dihebohkan dengan kemunculan aliran sesat. Baru-baru ini, Indonesia kembali lagi dihebohkan dengan kemunculan aliran sesat yang merubah rukun Islam yang awalnya 5 menjadi 11. Dan berangkat hajinya, itu ibadah hajinya bukan lagi ke Mekah, tapi ke sebuah gunung. Coba kita lihat videonya ya. Jadi sorotan, ada sebuah aliran yang diduga adalah aliran sesat di Maros yang ternyata menambah rukun Islam jadi 11 dan punya kepercayaan bahwa pergi haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yap, baru-baru ini menghebohkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Ada sebuah aliran yang dinamakan Pangisengana Tarekat Anna Loloa. Mereka punya 11 rukun Islam, bahkan menjanjikan surga bagi para pengikutnya dengan syarat membeli benda pusaka. Dan di dalam Jadi menjanjikan surga bagi pengikutnya yang membeli benda pusaka. Ini jelas bisnis ya, bisnis berkedok agama nih. Kita lihat lagi nih. Pangisengana Tarekat Anna Loloa. Mereka punya 11 rukun Islam, bahkan menjanjikan surga bagi para pengikutnya dengan syarat membeli benda pusaka. Dan di dalam aliran ini mereka mengajarkan bahwa ibadah haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aliran ini bermula di dusun Bonto-Bonto, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu sejak tahun 2024 dan dipimpin oleh seorang wanita bernama Petabau. Bahkan para pengikutnya dilarang membangun rumah dengan alasan uang yang mereka miliki harus digunakan untuk membeli pusaka sebagai bekal di akhirat. Karena sang pemimpinnya itu Petabau mengatakan kepada mereka bahwa sudah mau kiamat dan dilarang bangun rumah dan uangnya harus digunakan untuk membeli pusaka. Jelas ini adalah bisnis ya, bisnis aliran sesat gitu ya. Jadi pengikutnya dilarang bangun rumah karena alasannya katanya sudah mau akhir zaman. Jadi nggak perlu bangun rumah, cukup beli benda pusaka aja sebagai penyelamat nanti di akhirat. Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat lagi nih video lainnya ya. Sebuah video tersebar di mana sejumlah masyarakat melakukan ritual ibadah haji di Bukit Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, ibu-ibu sampai harus naik gunung juga seperti ini. Di dalam rekaman video tersebut, sejumlah laki-laki dan perempuan turun gunung dengan melewati tebing usai diduga menggelar rangkaian haji di gunung yang tingginya 2.845 mdpl. Aksi berbahaya seperti ini harus dilakukan oleh sejumlah warga karena diduga sebagai rangkaian haji yang harus dilalui saat berhaji di Gunung Bawakaraeng. Katanya teman-teman, melakukan haji di sini dikhususkan bagi mereka yang belum memiliki cukup biaya untuk melakukan haji di Mekah. Sehingga gunung tersebut dijadikan sebagai alternatifnya. Nah teman-teman, Bawakaraeng itu memiliki arti bawa yakni mulut dan karaeng artinya Tuhan. Jadi Gunung Bawakaraeng itu diartikan sebagai gunung mulut Tuhan. Penganut sinkretisme di wilayah sekitar gunung ini itu meyakini Gunung Bawakaraeng sebagai tempat pertemuan para wali. Nah, dengan keyakinan seperti itu, gunung ini selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar pada tiap bulan Hari Raya Idul Adha, di mana tepat pada tanggal 10 Zulhijjah mereka melakukan salat Idul Adha di puncak Gunung Bawakaraeng atau di puncak Gunung Lumpu Batang seperti itu ya. Oh, jadi hajinya mereka di sana dan sholat Idul Adha-nya juga di sana gitu ya. Sebelumnya juga MUI Kabupaten Goa bersama pemerintahan Kecamatan Tinggi Moncong itu telah melakukan kesepakatan untuk menutup jalur pendakian ritual haji di Gunung Bawakaraeng tersebut. Namun belakangan ritual haji di gunung tersebut kembali dilakukan warga sekitar karena dianggap sebagai warisan leluhur. Jadi mereka datang dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan secara berkelompok pada H-3 jelang Idul Adha dengan membawa sesajen untuk ritual keselamatan seperti beras, telur, ayam, dan kambing seperti itu.
dan mereka menuju ke puncak Gunung Bawah Karayeng. Astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat fenomena aliran sesat yang muncul di Indonesia, itu punya satu kesamaan. Semua aliran sesat yang muncul, coba lihat, punya satu kesamaan ini, yaitu menginovasikan agama, menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi sesuatu yang sudah ada ketetapannya dalam agama Islam. Rasulullah SAW sebenarnya juga sudah mengingatkan dalam hadis yang sangat populer sekali, yang seringkali kita dengar diucapkan oleh para ulama. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua perkara bid'ah itu menyesatkan. Perkara agama yang diada-adakan, perkara agama yang dibuat baru seolah-olah itu lebih baik daripada ajaran Rasulullah, itu menyesatkan. Dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Maka berhati-hatilah, hindari perkara-perkara baru, walaupun ini alasannya baik. Rukun Islam kok cuman 5, ya udah kita tambahin aja jadi 11, seolah-olah kayak baik gitu ya, seolah-olah kayak wah lebih luar biasa yang awalnya 5 ditambah 11. Padahal itu sebenarnya menyesatkan. Berangkat haji kok ke Mekah kan nyusahin, bayar mahal juga. Ya udah berangkat haji aja ke gua. Seolah-olah itu hal baik, tapi sebenarnya itu menyesatkan. Oke, coba kita lihat lagi nih ya, ritual-ritualnya aliran ini di atas gua itu. Halo. Ini pakai lilin-lilin gitu ya, pakai apa? Pakai kain putih juga. Sepertinya itu kan kapal. Terus itu ada ayam juga di situ. Jadi mereka nyiapin ayam. Jadi itu seperti kain kafan gak sih ya? Ditumpuk-tumpuk terus ada lilinnya. Ya Allah, kasihan sih ngelihat orang-orang yang seperti ini. Ya kemungkinan mereka tulus dalam beragama tapi nggak punya ilmunya, jadi beginilah jadinya. Astagfirullahaladzim. Berziarah ke Ka'bah adalah pengalaman religius paling berkesan lantaran bisa berhadapan langsung dengan kiblat sebagai representasi hubungan vertikal antara manusia dan penciptanya. Akan tetapi, bagaimana dengan mereka yang tak kuat secara finansial, tenaga dan usia, namun tetap memendam niat berangkat ke Tanah Suci? Padahal sudah jelas sekali bahwa ibadah haji itu rukun Islam kelima, wajib bagi yang mampu. Kalau Anda sudah punya kemampuan secara fisik, secara mental, secara finansial, semuanya mampu, ya sudah Anda wajib berangkat haji. Tapi kalau belum punya kemampuan, tidak diwajibkan. Islam itu agama yang mudah. Islam itu bukan agama yang memberatkan penganutnya. Ibadah yang sudah ditetapkan tata caranya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, maka ikutilah ketetapan itu. Pun begitu juga ibadah yang tidak ditentukan tata cara, ketetapan, jumlah secara khusus, kita nggak boleh bikin-bikin sendiri. Kita nggak boleh membuat-buat kehususan sendiri, khusus di tempatnya gua ini, khusus jumlahnya sekian, khusus harinya ini. Kalau nggak ada ketetapan, jangan bikin-bikin sendiri. Konsep dasar dalam beribadah yaitu mengikuti tuntunan. Jadi kaidah fikihnya, hukum asal ibadah itu mengikuti tuntunan yang benar sesuai syariat Islam. Yang pertama. Lalu kaidah fikih yang keduanya, hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya. Ingat, kita itu umat. Yang namanya umat itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Setinggi apapun makom seseorang, mau dibilang wali kutub, wali ini, wali itu, tetap aja kalau dia umat ya ikut kepada Allah dan Rasulnya, bukan membuat-buat ajaran baru. Ya semoga video ini bisa menjadi pengingat buat saya dan buat teman-teman juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.